Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil jalali wal ikram wa syari'il halali wal haram wa mu'ayyidil ahkam bil ahkam wa syara' lana as-salata waz zakata wal siyam wal hajj was siyam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum. Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Al-Ahya. Jamaah yang berbahagia, alhamdulillah, pada siang yang cerah dan penuh hikmah ini kita dapat hadir di sini di padang Arafah yang Allah muliakan untuk kita sebagai tamunya. Kita menjadi bagian dari barisan jutaan hamba dalam posisi duduk bersimpuh. Kita mengabdikan segala potensi yang kita miliki, menyerahkan segala eksistensi diri kita yang fana ini semuanya untuk mengharap ridho Allah Azza wa Jalla. Pada tempatnya kita bersyukur kehadirat Allah, karena pertemuan raksasa hari ini adalah semata-mata merupakan anugerahnya. Seraya kita berharap semoga Allah menerima kehadiran kita di tempat ini serta menerima semua amal ibadah kita. Semoga pada hari ini Allah menerima taubat kita dan kita betul-betul kembali kepada kesucian, terbebas dari segala dosa, kembali menjadi manusia bersih, putih tanpa noda apapun, seperti ketika kita lahir dari ibu kita masing-masing. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya Allah, kami ikhlas datang memenuhi panggilan-Mu. Kami ridha berkumpul dan duduk bersimpul di atas hamparan padang Arafah ini. Kami bahagia, Rabb, dengan segala kesederhanaan ini. Kami bangga melepas segala atribut kesombongan kami, agar kami terbiasa merasakan keluh kesah saudara-saudara kami yang banyak susah. Karena itu hantarkan kami, Rabb, untuk menjadi hamba yang tulus dan pasrah untuk memenuhi panggilan-Mu. Bebaskan kami dari kesombongan dan ketakaburan hanya karena derajat semu yang sering kami bangga-banggakan. Gantilah pada hari ini, Rabb, segala kepalsuan itu dengan ampunan yang Kau berikan kepada kami. Labbaik Allahumma labbaik. Di atas padang Arafah ini, di bawah panasnya cahaya matahari kembali terbayang isyarat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang padang mahsyar yang tak seorang pun dapat menghindarinya. Setelah kita bangkit dari barzah, kita akan berkumpul di mahsyar. Jika hari ini kita dapat sabar bertahan menjadi penghuni padang tandus ini, semoga Allah menguatkan kita kelak ketika kita berbaris menghadapnya di padang mahsyar itu. Kita akan bertemu di saat ketika mulut tak lagi sanggup berbicara, hanya tangan dan kaki yang lantang memberikan kesaksian. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itulah yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul fathi, hari pengadilan. Yaumul hasrah, hari penyesalan. Yaumut taghabun, hari terbukanya aib. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kesanggupan kita dalam memenuhi panggilan Allah untuk menghadiri pertemuan raksasa di Arafah saat ini bukan tanpa beban, sebab
keberangkatan kita ke tanah suci saat ini, kita meninggalkan keluarga, saudara, masyarakat, dan bahkan meninggalkan bangsa yang telah diliputi oleh kerisauan di tengah hiruk-pikuk suasana sosial politik yang nyaris tak pernah berhenti melilit nasib dan menguras energi dan tenaga bangsa kita. Kepergian kita bukan untuk menghindari berbagai kegaduhan yang melelahkan itu. Tidak sama sekali. Kita tidak berniat untuk lari dari situasi itu. Justru kita sebaliknya, di tempat ini kita akan mengadukan nasib bangsa kita itu kepada Allah yang Maha Penyayang, dengan harapan semoga Allah berkenan memberikan pertolongan, perlindungan, dan pengawasannya untuk keselamatan dan keutuhan bangsa kita tercinta. Di tempat ijabah Padang Arafah ini kita memohon kehadirat Allah. Kiranya Allah akan tetap memberikan bimbingan dan kasih sayangnya agar momentum politik yang melibatkan bangsa kita pada beberapa bulan ke depan tetap memberikan hikmah dan manfaat dan tidak melahirkan madarat dan mafsadat yang dapat menyengsarakan bangsa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menakdirkan lahirnya pemimpin-pemimpin bangsa yang dapat menyelamatkan akidah dan akhlak, pemimpin-pemimpin yang dapat memakmurkan dan mensejahterakan bangsa dan negara, pemimpin-pemimpin yang mencintai rakyat agar rakyat pun mencintai mereka. Kini pada hari yang agung ini di atas panggung Padang Arafah, dalam kenetralan suasana batin, mari kita lakukan evaluasi dan mawas diri. Apakah keterlibatan kita dalam setiap kali penentuan pemimpin telah memberikan manfaat bagi umat, atau malah telah memubazirkan setiap energi yang kita keluarkan karena tidak dapat membuahkan hikmah dan manfaat bagi umat? Mari kita tanya diri sendiri. Di sini kita melakukan evaluasi diri. Apakah keterlibatan kita selama ini dilakukan hanya karena ambisi kekuasaan atau karena ketulusan untuk memperbaiki nasib bangsa? Kita perlu menghayati kembali pesan-pesan Al-Quran dan As-Sunnah yang menjadi rujukan kita tentang imamah kepemimpinan itu. Kepemimpinan adalah keputusan Allah yang diberikan kepada siapapun yang dikehendakinya. Kepemimpinan dan jabatan tidak selalu identik dengan kemuliaan. Banyak orang yang punya jabatan tapi tidak punya kemuliaan, dan tidak sedikit orang yang mempunyai kemuliaan walaupun tanpa jabatan dan kedudukan. Kita tidak perlu dan tidak boleh memaksakannya sehingga harus melakukan segala cara yang tidak dibenarkan. Kemenangan dan kekalahan dalam urusan jabatan kepemimpinan hanyalah proses yang ada pada wilayah kemanusiaan. Allah dapat saja menguji dengan kemenangan, padahal sesungguhnya Allah sendiri tak ridho dengan kemenangan itu. Demikianlah Allah mengingatkan kita dalam surat Ali Imran ayat 26. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzilul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai zat yang maha kuasa di atas segala yang berkuasa, Engkau berikan kekuasaan kepada orang yang Kau kehendaki. Kau renggut kekuasaan dari orang yang Kau kehendaki. Kau berikan kemuliaan kepada orang yang Kau kehendaki, dan Kau berikan kehinaan kepada orang yang Kau kehendaki. Dengan kekuasaan-Mu yang mulia, Engkau bisa berbuat apa saja sesuai dengan apa yang Kau kehendaki. Kepemimpinan dan jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kepada sahabat Abu Zar, Rasulullah menyampaikan pesan demikian. Wahai Abu Zar, sesungguhnya jabatan kepemimpinan itu adalah amanah, dan setiap amanah kepemimpinan akan melahirkan penyesalan dan kesedihan, kecuali bagi mereka yang mengambilnya dengan cara yang baik dan dapat melaksanakan kepemimpinan itu dengan baik. Hadis Bukhari. Beliau pun mengingatkan umatnya akan bahaya kehancuran, yaitu apabila sesuatu urusan diserahkan kepada mereka yang bukan ahlinya. Beliau berpesan, apabila amanat disia-siakan, tunggulah tanggal kehancurannya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan menyia-nyiakan amanah? Nabi bersabda, apabila sesuatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu tanggal kehancurannya. Beliau berpesan, barang siapa yang menyerahkan urusan kaum muslimin kepada seseorang, padahal ada orang lain yang lebih pantas memegangnya, maka ia telah berkhianat kepada Allah dan kepada Rasul Allah.
Pemimpin hendaknya terdiri dari orang-orang yang dicintai rakyat dan mencintai rakyat. Rasul bersabda, sebaik-baik pemimpin kamu adalah mereka yang kamu cintai, dan mereka pun cinta kepada kamu. Kamu hormat kepada mereka, dan mereka pun hormat kepada kamu. Dan sejelek-jelek pemimpin kamu adalah mereka yang kamu benci, dan mereka pun benci kepada kamu. Kamu melaknat mereka, dan mereka pun melaknat kamu. Jemaah yang berbahagia, kini marilah kita ambil pelajaran dari perjalanan bangsa kita dari waktu ke waktu. Dan kita adalah bagian yang ada di tengah kehidupan bangsa yang sering diliputi kegaduhan. Jika ada kegaduhan suasana yang tidak menguntungkan, mungkin di dalamnya ada campur tangan kita, mungkin di luar kesadaran kita, atau karena ambisi yang pernah melilit diri kita, kita terpaksa memilih jalan yang salah yang dapat membawa petaka bagi masyarakat dan bangsa yang lebih besar. Karena itu di puncak ibadah haji, di atas punggung panasnya padang Arafah ini, kita sama-sama bertobat, menyesali segala kekeliruan dan kehilapan, menyesali segala niat buruk dan ambisi pribadi yang mungkin dapat menyengsarakan orang lain. Kita memohon kasih sayang Allah, kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat menghapuskan segala kealfaan masa lalu dan masa akan datang, sekaligus memberikan kekuatan dan bimbingan untuk mewujudkan umat wahidah, umat yang utuh, merawat keutuhan ukhuwah Islamiyah, sehingga kita semua yang hadir di sini saat ini dan bangsa Indonesia, saudara-saudara kita yang saat ini tengah bergulat dengan berbagai urusan di tanah air, dapat terbebas dari belenggu kemunafikan, terhindar dari jeratan ketakaburan, dan senantiasa mendapat bimbingannya hingga akhir zaman. Disinilah tempat yang tepat bagi kita untuk melakukan introspeksi, menelanjangi diri sendiri, melepaskan atribut-atribut yang sering melupakan hakikat kemanusiaan sendiri, melepaskan pakaian yang kerap melahirkan jarak dengan orang lain, atau sekadar status dan jabatan yang kadang-kadang menggusur kita pada ruang keangkuhan. Kita seharusnya merasa khawatir kalau berbagai bencana yang sering menimpa bangsa kita itu merupakan akibat dari ulah kita yang tidak Allah restui. Kita juga harus berpikir ulang, jangan-jangan terjadinya keresahan sosial masyarakat kita selama ini, masyarakat yang super sensitif, masyarakat yang mudah marah, mudah bertengkar, mudah tersinggung, mudah merusak, ada keterlibatan kita di dalamnya, baik disadari ataupun tidak. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk membolak-balik lembaran perjalanan hidup kita, mengevaluasi jejak-jejak dan langkah kita, mengukur ulang bahasa yang pernah kita katakan ataupun perilaku yang pernah kita perankan, khususnya dalam kaitannya dengan proses menjalani hablum minallah, hablum minnas. Mungkin kita pernah melalaikan perintah Allah dan Rasulnya, melupakan kewajiban untuk saling menolong dengan sesama, atau bahkan menganggap rendah sesama manusia. Semuanya adalah benih-benih kekufuran dan ketakaburan yang harus segera kita bersihkan. Jamaah rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita bahwa setiap diri kita sebenarnya adalah pemimpin. Maka jadilah pemimpin yang adil dan bijaksana, dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dan bermanfaat bagi orang lain. Lakukan yang terbaik untuk diri kita, keluarga kita, dan seluruh masyarakat kita. Jika sewaktu-waktu kita berjanji, maka penuhilah dengan tulus dan tanggung jawab. Jika mengambil keputusan, maka dahulukan pertimbangan kebutuhan masyarakat. Jika bersuara, berkata, maka pertimbangkan aspek-aspek rasionalitas dan kepatutan sesuai dengan kondisi masyarakat. Jika membagi kesejahteraan, ratakan bagiannya sesuai dengan kepentingan umum dan tidak memilah hanya demi kepentingan keluarga atau kelompok saja. Sebab pemimpin adalah figur pengayom seluruh masyarakat yang dipimpinnya, tanpa kecuali, tanpa melihat latar belakang kelompok ataupun partai yang mengusungnya. Seorang pemimpin adalah pemimpin bagi seluruh masyarakatnya. Jika terjadi kesalahpahaman, jadilah juru damai bagi setiap umat, bukan sebaliknya jadi sumber konflik antara warga yang dipimpinnya. Jika berkata ataupun berjanji, sampaikan apa adanya, tanpa dibumbui kepentingan pencitraan diri ataupun tujuan membalut kebohongan dengan kata-kata manis yang menggembirakan. Jujurlah pada keadaan dan hati nurani. Ingatlah, Rasulullah SAW pernah mengingatkan untuk berhati-hati dengan kata-kata atau janji yang dapat menyesatkan. Kesesatan itu dapat bersumber pada kata-kata
kata-kata, kebijakan, atau perilaku. Abu Darda radhiyallahu anhu, seorang sahabat, berkata, telah memberi amanat kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa yang paling aku takuti atasmu ialah pemimpin yang menyesatkan. Abu Zarin pernah berkata, aku pernah berjalan dengan Rasulullah, lalu beliau bersabda, selain Dajjal yang paling aku takuti atas umatku. Beliau mengulangnya 3 kali. Abu Dar bertanya, wahai Rasulullah, apakah yang selain Dajjal yang paling kau takuti atas umatku itu? Nabi bersabda, pemimpin yang menyesatkan. Di satu sisi, seorang pemimpin mempunyai peluang yang luas untuk berbuat kebajikan yang lebih dari mereka yang tidak mempunyai kedudukan. Tapi pada saat yang sama, seorang pemimpin juga mempunyai peluang yang luas untuk berbuat kejahatan yang lebih dari mereka yang tidak mempunyai jabatan kepemimpinan. Rasulullah bersabda, disodorkan padaku 3 golongan yang paling pertama masuk surga, dan 3 golongan juga yang paling pertama masuk neraka. Adapun yang paling pertama masuk surga ialah orang yang mati syahid, pemimpin yang adil dan selalu menjauhi yang haram, dan hamba sahaya yang baik ibadahnya kepada Allah dan selalu menasihati majikannya. Adapun 3 golongan yang pertama masuk neraka, pemimpin yang penipu, hartawan yang tidak pernah memberikan kewajiban zakatnya, dan orang fakir yang sombong. Sekali lagi, di sini dan pada saat inilah kita bersihkan segala kotoran yang menyelimuti diri kita yang fana ini. Kita netralkan melalui proses pertaubatan yang sesungguhnya, sebab pada momentum wukuf di padang Arafah ini, Allah sendiri yang menjamin diterimanya pertobatan itu. Lihatlah saudara-saudaraku, di luar tenda tempat kita bernaung saat ini, ada jutaan hamba-hamba Allah yang menjadi lambang persaudaraan umat Islam sejagat. Di kanan kiri kita ada saudara-saudara yang datang dari seluruh pelosok dunia. Di tengah keletihan jiwa dan raganya, mereka mengadam-menahkan tangan, memusatkan perhatiannya hanya pada Allah. Lalu di tengah hamparan lautan jutaan manusia yang menyelimuti padang tandus Arafah ini, Allah kemudian menyeru, memerintahkan malaikat-malaikatnya, hei malaikat-malaikatku, lihatlah hamba-hambaku. Mereka datang dari berbagai macam pelosok bumi. Mereka datang dengan kepakaian yang penuh debu. Mereka datang dengan rambut yang kusut masih. Saksikan mereka kalian, hei malaikatku, aku maafkan semua dosa dan kesalahan orang-orang yang datang pada hari ini di tempat ini. Aku maafkan mereka atas segala perbuatan khilaf yang pernah mereka lakukan. Allah subhanahu wa ta'ala akan memaafkan dosa-dosa kita apabila kita sendiri jujur mengakui dosa-dosa kita, dan kita berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan taubatan nasuha, berhenti dari dosa, menyesal atas dosa, berjanji tidak akan mengulangi dosa. Labbaik Allahumma labbaik. Marilah kita tundukkan kepala, kita bukakan lebar-lebar mata hati dan pendengaran kita. Kita pasrahkan setuntas-tuntasnya kepada Allah Azza wa Jalla di puncak upacara ibadah haji wukuf di Arafah ini. Mari kita bersihkan segala bentuk kekeliruan dan kesalahan kita, kekeliruan dan kesalahan kepada ayah, kepada ibu, kepada anak, kepada istri atau suami, kepada atasan, kepada bawahan, dan kepada sesama umat manusia. Ya Allah yang Maha Agung, kami datang menghampiri diri-Mu, Rabb. Kami sesungguhnya malu untuk menghampiri-Mu kalau bukan karena perintah-Mu. Izinkan kami memohon, semoga Engkau yang Maha mendengar berkenan menerima pengakuan dan rintihan ini. Ya Allah yang Maha Kuasa, betapa kecil arti kehadiran kami di padang Arafah yang luas ini. Bahkan semakin kecil karena terkubur tumpukan dosa dan kesalahan. Rabb, tataplah kami, Rabb. Engkau akan menemukan kami dalam keadaan kotor. Sapalah kami agar kegelisahan kami berubah menjadi ketenangan batin. Lihatlah kami, Rabb, betapa tidak pantasnya kami berpakaian ihram ini. Kalau saja bukan karena Engkau yang memanggil kami, kami tidak akan pernah bisa ada di sini. Kami duduk di atas Arafah ini bukan karena kami pantas. Kehadiran kami bersama jutaan hamba-hamba-Mu di sini
bukan karena kami unggul dan kami suci. Justru kami adalah hamba-hamba yang lemah dan penuh noda. Jika Engkau berkenan, kami ingin membakar semua watak kebinatangan kami. Kami ingin membasmi kemunafikan dan ketakaburan kami. Kami ingin terbebas dari penjara egoisme yang menyesatkan kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Perkasa, kami sadar kami belum sempurna menjadi hamba-Mu seperti yang Kau perintahkan. Tapi kami tetap ingin setiap langkah kami senantiasa mendapat ridha-Mu, Rabb. Kami sesungguhnya malu bersimpuh di punggung Arafah. Kami malu menjerit bertobat di tengah suasana wukuf ini. Kami malu memenuhi panggilan-Mu untuk bersujud di Baitullah bersama jutaan hamba-hamba-Mu yang saleh. Kami malu meminta kepada-Mu di tengah kelalaian menegakkan ajaran-Mu, karena kami masih sering gelap menemukan jalan menuju ampunan-Mu, karena kami masih sering lalai menjalankan perintah-perintah-Mu. Ya Allah, betapa besar nikmat yang Kau anugerahkan kepada kami. Betapa besar penghargaan-Mu untuk memberi tempat duduk kami di padang Arafah kali ini. Kami merasa tidak layak untuk menerima penghargaan-Mu ini, Rabb. Kami ini tidak lebih dari hamba-hamba-Mu yang hina, hamba-hamba-Mu yang lemah, hamba-Mu yang terbelah sepi dari perbuatan khilaf, hamba-Mu yang senantiasa berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Terimalah kehadiran kami, terimalah hukum kami, Rabb, terimalah tobat kami. Ya Allah, ya Rabbana, dalam menempuh perjalanan hidup kami yang kian menepi, kami tidak ingin berujung dalam kekufuran atau ketakaburan. Dalam menjalani sisa usia hidup kami ingin berakhir dengan husnul khotimah seperti yang disyaratkan oleh-Mu. Kami ingin, wahai Allah yang Maha Penyayang, keberakhiran hidup ini meninggalkan jejak-jejak yang Engkau nilai sebagai kebajikan, agar seluruh nafas yang kami hembuskan selalu memancarkan pesan tauhidullah, agar setiap langkah yang kami kerjakan selalu memberikan warna tauhidul ummah, agar keseluruhan hidup yang kami jalani ini menjadi amanah ibadah. Untuk itu, wahai Allah Rabbul Izzati, hindarkan kami dari tindakan menyekutukan-Mu dengan cara alasan apapun. Hindarkan kami dari sikap dan perilaku permusuhan di antara sesama kami. Hindarkan kami dari kebiasaan menyia-nyiakan waktu untuk mengabdi hanya kepada-Mu. Hindarkan kami dari sifat-sifat kemunafikan, keangkuhan, dan ketidakjujuran. Ya Allah, perkenankan kami untuk menumpahkan segala penyesalan atas kelalaian, ketakaburan, kesombongan, dan kemunafikan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Engkau telah turunkan kepada kami agama yang benar, agama Islam, dan kami telah mengimaninya. Tapi dengan jujur kami mengakui bahwa kami belum sungguh-sungguh melaksanakan ajaran-ajaran agama yang kami yakini itu. Engkau telah turunkan Al-Quran dan Sunnah untuk menjadi pedoman hidup kami, tapi kami belum sungguh-sungguh mengkajinya, menghayatinya, dan mengamalkannya. Engkau telah berikan kepada kami teladan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi kami belum sungguh-sungguh mengikuti jejak langkahnya, mencontoh akhlak dan pribadinya. Engkau telah memberitahu kami bahwa iblis dan setan adalah musuh kami yang akan menyesatkan dan mencelakakan kami, tapi justru kami sering menjadi pengikutnya, mengikuti bujukannya dan tidak memusuhinya. Engkau telah ajarkan kepada kami bahwa kehidupan dunia ini adalah kehidupan sementara dan kehidupan yang abadi adalah di akhirat nanti. Tapi kami sering lupa seolah-olah hidup ini hanya di dunia fana semata. Kami kejar kehidupan dunia ini tanpa tapi kami lupa akan kehidupan yang abadi setelah mati nanti. Kami habiskan energi dan waktu hidup kami untuk kesenangan di dunia, tapi kami tidak sungguh-sungguh mempersiapkan bekal untuk hidup di akhirat nanti. Engkau telah ajarkan kepada kami bahwa jabatan dan kekayaan adalah amanah titipan yang harus kami jadikan sebagai bekal ibadah kami kepadamu. Tapi kami sering menjadikan kekayaan, jabatan itu tujuan hidup kami, sehingga jabatan dan kekayaan menjadi penghalang ibadah kami kepadamu. Kami sering tidak pandai memanfaatkan harta dan tahta, bahkan kami sering diperbudak oleh harta dan tahta itu. Ya Allah, kami tahu bahwa sorga itu adalah keindahan dan kebahagiaan, tapi kami banyak berbuat yang menjauhkan kami dari sorga yang indah itu.
Kami tahu bahwa neraka itu adalah penderitaan dan kesengsaraan, tapi kami banyak berbuat yang dapat membawa kami kepada asap neraka. Kami tahu bahwa sekecil apapun kejahatan yang kami lakukan pasti direkam dalam catatan raqib dan atid yang tidak mungkin hilang. Tapi kami sering meremehkan, dan sekecil apapun kebaikan yang kami lakukan pasti tidak akan hilang, tapi sering kami pamerkan agar orang lain mengetahui dan menghargai kami. Kami tahu bahwa Engkau maha mengetahui apa-apa yang kami lakukan, tapi kami sering tidak mempunyai rasa malu untuk berbuat sesuatu di hadapan-Mu. Ya Allah, Engkau maha mengetahui, tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan-Mu. Engkau maha mengetahui apa yang tergetar pada hati kami dan kebusukan hati kami. Engkau maha mengetahui apa-apa yang selama ini kami sembunyikan di hadapan istri, di hadapan suami, di hadapan anak dan ayah ibu kami. Kami sembunyikan kepada atasan kami, bawahan kami. Engkau pasti maha mengetahui apa yang selama ini kami rahasiakan. Engkau pasti maha mengetahui apa yang menjadi aib dan kelemahan kami yang kami tutup-tutupi. Engkau pasti maha mengetahui dari mana kekayaan kami dapatkan. Engkau pun pasti maha mengetahui kemana rezeki dan kekayaan itu kami salurkan. Engkau maha mengetahui dosa, kesalahan, dan ketidakjujuran kami kepada istri, kepada suami, kepada ayah, kepada ibu, bahkan kepada orang yang tidak berdosa kepada kami. Engkau pasti maha mengetahui untuk apa kami gunakan tangan kami, mata kami, telinga kami, lidah kami, bahkan pikiran dan perasaan kami. Engkau pasti mengetahui segala apa yang terjadi di negeri kami. Engkau pasti maha mengetahui berbagai kesulitan yang dihadapi oleh bangsa kami. Kami yakin tidak ada kesulitan jika Engkau memberikan kemudahan, Rob. Tidak ada kebuntuan jika Engkau memberikan jalan keluar. Tolonglah kami, tolonglah bangsa kami, agar kami dapat menyelesaikan berbagai kesulitan yang kami hadapi, agar kami memperoleh jalan keluar yang benar dari berbagai kebuntuan dan ketidakpastian. Lahirkan di tengah-tengah bangsa kami pemimpin-pemimpin bangsa yang memiliki kemampuan, kesungguhan, keberanian, dan ketulusan untuk dapat menjadikan masyarakat Indonesia yang adil dan sejahtera, bahagia lahir batin di bawah naungan rahmat, barokah, dan maghfirah-Mu. Ya Allah, tidak ada yang patut disembah kecuali Engkau. Tidak ada yang pantas mengabulkan doa kecuali Engkau. Tidak ada yang dapat memaafkan dosa kecuali Engkau. Tidak ada penguasa yang paling berkuasa dan menentukan kecuali Engkau. Tidak ada yang menentukan kaya dan miskin, derita, gembira, sukses, gagal, hidup dan mati kecuali hanya Engkau. La ilaha illa anta. Ya Allah, sejumlah kelemahan dan kesalahan telah kami sampaikan kepada Engkau. Engkau pasti mendengar. Ya Allah, dosa kami sangat banyak dan besar, tapi kami yakin ampunan dan kasih sayang-Mu jauh lebih besar. Engkau maha pemaaf, Engkau maha pengampun, maha pengasih, Engkau maha penyayang, Engkau maha penerima taubat, Engkau Ghafurur Rahim, Engkau Tawwabur Rahim, Engkau Arhamur Rahimin. Betapa banyak nikmat yang telah Kau berikan walaupun kami banyak berbuat kesalahan. Betapa luas kasih sayang-Mu kepada kami walaupun kami berlumuran dosa dan kesalahan. Betapa banyak kesulitan yang Kau ringankan walaupun kami tidak mampu memecahkannya. Betapa banyak rintangan hidup yang Kau singkirkan walaupun kami bodoh dan tidak punya kemampuan. Betapa banyak bencana dan malapetaka yang Kau atasi dan Kau hentikan padahal kami pantas menerimanya. Betapa banyak rahasia dan kelemahan ya kami yang Engkau sembunyikan. Betapa banyak sakit dan penyakit yang Kau sembuhkan, dan betapa banyak kebuntuan yang Kau berikan jalan keluar. Betapa banyak kekecewaan yang Kau carikan jalan penyelesaiannya. Betapa banyak kegelisahan dan keresahan yang Kau tenangkan. Betapa banyak nikmat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami yang tidak dapat menghitungnya. Ya Allah, Ya Ghaffar, ampunilah Rabb semua dosa kesalahan kami yang dapat menjauhi kami dari kasih sayang-Mu. Ampunilah dosa kami yang dapat menyebabkan kami mendapat murka-Mu. Ampuni dosa kami yang menjadikan kami hina di hadapan-Mu. Ampuni semua dosa kami yang menyebabkan Kau murka kepada